menjadi tenaga kerja di luar negeri jadi alternatif bagi warga desa untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Namun jalan menuju buruh migran terkadang tidak mulus. Banyak lika-liku semisal tertipu calo. Aparat desa pun diminta tidak bermain dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI, apalagi menjadi calo. Tapi justru menjadi tempat perlindungan masyarakat yang menjadi pekerja migran. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, desa sebagai garda terdepan pelindungan sebelum dan sesudah bekerja, harus tanggap dalam menangani berbagai permasalahan pekerja migran. Hal tersebut tertuang dalam amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang pada hakikatnya menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menurutnya, perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Undang-undang ini juga secara jelas menyatakan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan mulai dari desa. Realitanya yang direkrut menjadi PMI adalah masyarakat desa, sehingga kepala desa wajib mengetahui informasi tentang warganya yang berangkat bekerja ke luar negeri dan memastikan bahwa mereka berangkat secara prosedural. Pekerja migran telah memberikan sumbangan devisa negara yang besar bagi Indonesia yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Mereka juga berkontribusi dalam perekonomian di negara tempat mereka bekerja. Karena pemberi kerja dapat bekerja dengan baik dan leluasa di tempat kerja karena sebagian tugasnya telah dilimpahkan kepada buruh migran asal Indonesia. Karenanya, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan PMI dengan baik, agar buruh migran benar-benar dapat terlindungi sejak sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, serta terhindar dari kasus-kasus permasalahan yang selama ini sering terjadi. Kasih Penempatan Dalam dan Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Ijung Junaidi mengatakan, setiap hari selalu ada calon TKI yang mendaftar ke Disnakertrans. Berdasarkan data pada tahun 2019, dari 3.514 TKI yang diberangkatkan, 80% diantaranya perempuan yang berstatus janda. Artinya ada 2.811 janda yang menjadi TKW. Jika keberangkatan diurus melalui prosedur yang ada, maka tidak khawatir terjadi kasus yang tidak diinginkan. Sebab sebelumnya ada kontrak kesepakatan dengan PT yang memberangkatkan. Selain surat izin dari keluarga beserta keterangan dari pemerintah desa, syarat mutlak bagi para calon TKI ialah usia minimal juga harus bisa membaca dan menulis. Kalau tidak ada izin dari suami atau orang tua, tidak akan direkomendasikan. Syarat mutlak lainnya tidak buta huruf. Junaidi juga menuturkan, karena faktor sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Selain masyarakat yang memiliki ijazah SD dan SMP, tak jarang juga ada masyarakat dengan lulusan S1 menginginkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.